Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus terlebih dahulu mengetahui sebenarnya apa yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan atau environmental pollution adalah terkontaminasinya komponen fisik dan biologis dari sistem bumi dan atmosfer sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan. Kontaminasi tersebut bisa berasal dari kegiatan manusia ataupun dari proses alam yang menyebabkan kualitas lingkungan menjadi tidak dapat berfungsi sesuai dengan seharusnya. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, memberi penjelasan bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Selanjutnya kita masuk pada pengertian pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah adanya bahan kimia seperti polutan atau kontaminan yang berada di dalam tanah serta bisa menjadi racun. Pencemaran tanah juga dapat diartikan sebagai keadaan atau suatu kondisi di mana bahan atau zat kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Pencemaran tanah dengan konsentrasi yang cukup tinggi dapat menimbulkan dampak negatif tidak hanya bagi lingkungan namun juga bagi manusia itu sendiri. Setelah mengetahui pengertian pencemaran tanah, selanjutnya saya akan menjabarkan penyebab pencemaran tanah. Sebenarnya ada dua faktor yang menyebabkan tanah itu tercemar. Yang pertama oleh manusia dan yang kedua akibat bencana alam. Pencemaran tanah disebabkan beberapa hal, di antaranya yang pertama, bahan atau benda yang tidak dapat didaur ulang seperti plastik, kaca, logam maupun karet. Yang kedua, zat kimia seperti pupuk kimia atau sisa pestisida dari pertanian maupun limbah industri dan rumah tangga seperti deterjen. Yang ketiga, pengikisan lapisan humus oleh air. Dan yang keempat, deposit senyawa asam. Selanjutnya yang akan kami bahas yaitu pencemaran tanah oleh pupuk kimia. Di sini kita harus mengetahui apa itu pupuk. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang menyediakan unsur hara bagi kebutuhan tanaman baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Pupuk dibagi menjadi dua macam yaitu pupuk organik dan anorganik. Pupuk organik adalah pupuk yang terbentuk atau dibuat secara alami tanpa rekayasa kimia, fisik maupun biologis. Contohnya pupuk kandang, pupuk kompos, dan lain-lain. Sementara pupuk anorganik adalah pupuk yang terbentuk dari hasil proses rekayasa industri secara kimia, fisik maupun biologis. Contohnya pupuk NPK, pupuk urea, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pencemaran tanah oleh pupuk kimia. Pencemaran lingkungan pada tanah disebabkan oleh pemakaian pupuk kimia yang berlebihan. Pupuk anorganik secara temporer telah meningkatkan hasil pertanian, tetapi keuntungan hasil panen akhirnya berkurang banyak dengan adanya penggunaan pupuk karena adanya sesuatu yang timbul akibat adanya degradasi. Alasan utama kenapa pupuk anorganik menimbulkan pencemaran pada tanah adalah karena dalam prakteknya banyak kandungan yang terbuang. Penggunaan pupuk buatan atau anorganik yang terus-menerus akan mempercepat habisnya zat organik, merusak keseimbangan zat-zat makanan di dalam tanah, sehingga menimbulkan berbagai penyakit tanaman. Pencemaran kimia dari pupuk merupakan pencemaran unsur-unsur hara tanaman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dampak negatif atau pengaruh negatif yang ditimbulkan dari penggunaan pupuk kimia secara berlebihan. Secara garis besar, ada 6 dampak negatif, yaitu yang pertama, tanah mengeras. Penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus dapat membuat tanah mengeras dan kehilangan porositasnya. Hal ini dikarenakan penggunaan pupuk meningkatkan kadar asam dalam tanah. Dilansir dari Hanker, asam klorida dan asam sulfat dalam tanah melarutkan remah-remah tanah yang kaya akan mineral. Perusakan mineral tanah oleh asam tersebut membuat tanah kehilangan porositas. Hal ini berarti tanah akan menjadi sangat padat sehingga air akan sulit masuk, begitu juga dengan sirkulasi udara yang berkurang. Pengerasan tanah memicu pada ketidaksuburan tanah secara keseluruhan. Dalam perjalanan menjadi kering, penghancuran mineral memicu penipisan mineral
serta unsur hara dalam tanah. Hal tersebut membuat tumbuhan akan ketergantungan terhadap pupuk yang semakin lama akan semakin merusak tanah tempat tumbuhan tersebut hidup. Yang kedua adalah pemusnahan mikroorganisme. Bahan kimia sintetis dalam pupuk kimia mengubah pH tanah dan membuatnya menjadi asam. Peningkatan keasaman ini dapat membunuh mikroorganisme yang dibutuhkan oleh tanah. Misalnya bakteri pengikat nitrogen, bakteri pembentuk antibiotik, dan juga berbagai macam jamur. Yang berikut, yang ketiga adalah pencemaran air. Penggunaan pupuk kimia dapat memicu pencemaran air dan mengganggu ekosistem di dalamnya. Dilansir dari Conserve Energy Future, konsentrasi nitrogen dan nutrisi akan masuk ke dalam air dan menyebabkan eutrofikasi yang memicu alga bloom. Alga bloom adalah lonjakan mikroorganisme yang akan menyebabkan penurunan kadar oksigen, juga pelepasan racun. Hal tersebut dapat membuat hewan air mati jika dibiarkan. Seluruh perairan akan menjadi zona mati. Yang keempat adalah memicu gangguan kesehatan. Konsentrasi nitrogen yang tinggi dari pupuk kimia akan masuk terus ke dalam tanah hingga bantuan ekuifer dan mencemari pasokan air bersih di dalamnya. Selain masuk ke dalam air tanah, nitrogen dapat terbawa pada tumbuhan atau hewan yang dimakan manusia dan menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Keracunan nitrogen tersebut dapat mengakibatkan kerusakan DNA dan berbagai penyakit kronis, salah satunya adalah Alzheimer. Dilansir dari Amos Institute, konsentrasi kadmium dan aluminium akibat penggunaan pupuk kimia berperan dalam patofisiologi Alzheimer, yang berarti penggunaan pupuk kimia memicu penyakit Alzheimer. Yang kelima adalah peningkatan hama dan resistensi hama. Yang keenam adalah menjadi bahan residu, hilangnya tanah bagian atas sebagai akibat tertinggalnya atau tersisanya residu pupuk pada permukaan yang menyebabkan tanah sulit untuk diuraikan. Selanjutnya kita masuk pada bagian penjabaran hasil pengamatan kelompok serta identifikasi pencemaran tanah akibat penggunaan pupuk kimiawi yang dilakukan oleh kelompok kami, kelompok 10. Jenis pencemaran yang terjadi atau teramati oleh kelompok kami yaitu pencemaran tanah atau lahan masyarakat yang berlokasi di Kelurahan Tarus, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Berdasarkan hasil yang kami amati di lapangan, pertama pada lahan persawahan masyarakatnya itu telah terjadi pencemaran tanah yang menyebabkan tekstur tanahnya itu menjadi lebih kering dan pecah-pecah seperti pada gambar. Hal tersebut bersumber dari kegiatan manusia, yaitu penggunaan berbagai jenis pupuk kimiawi oleh petani selaku pengolahan lahan persawahan. Pemberian pupuk kimia secara berlebihan itu dapat mempengaruhi tanah, yaitu media tanah menjadi asam sehingga tekstur tanahnya itu cenderung lebih keras dan tidak gembur. Adapun solusi yang telah dilakukan sebagai upaya untuk mengembalikan kondisi lahan yang rusak ini, yaitu yang pertama yang dilakukan oleh petani, di mana pada pasca panen, petani akan lebih dahulu mengistirahatkan lahannya itu selama 1-2 bulan sebelum diolah kembali. Setelah itu dilakukan pembacakan sawah untuk membalikkan tanah yang dari bawah ke atas dan diatur pengairannya secara baik, di mana tidak lebih dan tidak kurang airnya. Yang kedua, yang dilakukan oleh pemerintah, di mana pemerintah itu melakukan pembatasan penggunaan pupuk dengan pengkontrolan penjualan pupuk. Petani tidak dapat lagi membeli pupuk secara bebas, melainkan harus melalui kelompok tani atau dengan menunjukkan KTP dan KK. Yang berikutnya, identifikasi sumber pencemaran yang menyebabkan tidak ditemukannya cacing sebagai indikator kesuburan tanah. Ini disebabkan oleh kegiatan manusia, yaitu berupa penggunaan 3 jenis pupuk kimia oleh petani setempat dalam pengelolaan lahan persawahannya. Tingkat keasaman tanah juga meningkat akibat dari akumulasi residu pupuk kimia, yaitu berupa pupuk urea, pupuk NPK, dan pupuk SP36
pada permukaan tanah atau pada lahan persawahan. Untuk gambar dapat dilihat di atas. Di lahan sawah tidak ditemukannya cacing. Cacing hanya terdapat pada bagian pematang karena pada bagian pematang tidak diberikan pupuk. Dengan tidak ditemukannya cacing atau hanya ada sedikit cacing, maka dapat dikatakan bahwa tanah tersebut tercemar oleh residu pupuk yang berlebihan. Adanya residu atau penumpukan pupuk yang berlebihan ini pada permukaan tanah menyebabkan tanah lebih ber-pH asam dan berkurangnya mikroorganisme tanah yang bermanfaat. Selanjutnya, solusi yang dilakukan untuk mengatasi dampak tersebut yaitu petani menggunakan kembali pupuk organik untuk meningkatkan kesuburan tanah. Untuk mengatasi tanah yang asam, petani biasanya mengistirahatkan lahan sawah selama 1-2 bulan untuk menurunkan tingkat keasaman tanah sebelum dikelola dan ditanam kembali. Biasanya juga sisa jerami padi dipotong dan ditebang. Selanjutnya, berbagai jenis gulma akan tumbuh yang dapat merugikan para petani yang di mana gulma tumbuh karena kondisi lahan yang asam yang disebabkan oleh penggunaan pupuk kimia, yang dimana para petani menggunakan 3 jenis pupuk kimia. Yang pertama pupuk urea, yang kedua pupuk NPK, dan yang ketiga pupuk SP36. Nah, residu pupuk kimia yang tertinggal dapat memicu pertumbuhan jenis gulma yang tidak diinginkan yang dapat merugikan para petani. Pertumbuhan gulma juga dapat menjadi indikasi bahwa tanah telah tercemar dan kandungan asamnya tinggi. Gulma pada pH tinggi atau pada pH rendah mampu tumbuh dengan baik pada tanah karena pada tanah yang sangat masam selama kondisi cahaya terbuka penuh, dan harendong merupakan indikator gulma di tanah masam. Beberapa jenis gulma yang kami dokumentasikan saat melakukan pengamatan bisa dilihat pada gambar di atas. Ada jenis gulma padi dan jenis gulma lainnya yang turut tumbuh bersamaan dengan tanaman padi. Solusi yang dapat dilakukan para petani untuk mengatasi berbagai gulma tersebut yaitu di mana saat awal sebelum ditanami tanaman perlu melakukan pembakaran dan pembajakan sawah, karena dengan melakukan pembajakan sawah dan pembakaran gulma dapat dimusnahkan gulma-gulma yang ada di sekitaran lahan tersebut, serta melakukan pola penanaman padi menjadi salah satu cara yang dilakukan para petani untuk mengatasi gulma. Pembuatan bajar penanaman membuat pemberantasan gulma dapat dilakukan dengan mudah. Gulma yang ada dapat dibersihkan secara manual dengan dicabut atau dengan menggunakan alat sederhana atau disebut penyiangan. Gulma tersebut kemudian dikubur ke dalam tanah untuk dibusukkan agar menjadi sebuah atau ini menjadi pupuk organik atau pupuk alami. Selanjutnya yang kami peroleh berdasarkan hasil wawancara kami di lahan persawahan Tarus dengan petani setempat, yaitu adanya peningkatan mini hama padi, penggeret batang, dan keong. Karena situ komunikasi kami di lahan persawahan Tarus, ini sangat berkaitan dengan tingkat pencemaran tanah sebagai salah satu dampak yang ditimbulkan sebagai akibat penggunaan pupuk secara berlebihan, yaitu peningkatan populasi hama serta hama tanaman menjadi resisten. Banyaknya gulma jajagoan menjadi inang penggeret padi. Dapat ditemukan keong sebagai hama yang mengganggu tanaman padi. Solusi yang
petani yang dilakukan di persawahan Tarus, yaitu cara mengatasinya adalah dengan mengaplikasikan insektisida dan pestisida saat tanaman padi berumur 2-3 minggu. Yang terakhir yaitu ditemukan banyak eceng gondok yang tumbuh di lahan. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa lahan tersebut telah tercemar dengan pemberian pupuk kimia dan didukung juga dengan pengairan yang kurang baik. Sumber pencemaran ini berasal dari kandungan nitrogen pada tanah yang asalnya dari pupuk kimia. Seperti yang kita lihat pada gambar di atas, begitu banyaknya eceng gondok yang tumbuh. Diketahui eceng gondok dapat tumbuh di lahan persawahan karena tanah maupun air sawah mengandung nitrogen, fosfat, dan potasium. Dan untuk lahan sawah seperti ini, kita menggunakan pupuk kimia, salah satunya yaitu pupuk urea. Nitrogen menjadi salah satu zat yang terkandung dalam pupuk kimia atau pupuk urea. Maka dapat disimpulkan bahwa pemupukan atau banyaknya nitrogen dari pupuk kimia yang terkandung di tanah lahan sawah ini yang memicu pertumbuhan eceng gondok. Solusi yang dilakukan adalah dengan menggunakan herbisida atau dapat pula dibersihkan atau diangkut secara langsung dari lahan. Bisa juga eceng gondok ini akan dipotong dan selanjutnya ditebar pada lahan untuk dapat menjadi pupuk alami pada lahan persawahan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.